Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Holifatun Nisa Rahmi, CGP Angkatan 8 dari SMP Negeri 19 Kota Tegal. Pada video kali ini adalah aksi nyata modul 1.4 menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman. Video yang pertama adalah penyebaran pemahaman kepada rekan guru di SMP Negeri 19 Kota Tegal. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rini, mohon izin untuk merekam kegiatan ini Bapak Ibu untuk bukti pelaksanaan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ini judul materi pada pemaparan saya pada hari ini. Kemudian konsep budaya positif itu seperti apa? Itu ada 5. Satu, mengenai disiplin positif, kedua nilai-nilai kebajikan, ketiga kebutuhan dasar manusia. Nggak tampil. Sudah? Ini apa? Satu, saya ulangi, disiplin positif, dua, nilai-nilai kebajikan, ketiga kebutuhan dasar manusia, keempat motivasi perilaku manusia, kelima posisi kontrol guru, kita sebagai guru itu harus seperti apa, kemudian yang keenam keyakinan kelas, ketujuh adalah segitiga restitusi. Jadi yang pertama kita mengenal dulu apa yang dimaksud dengan disiplin positif. Jadi disiplin positif itu kalau misalkan disiplin yang biasa kita dengarkan itu artinya itu sesuatu yang bersifat hukuman dan lain sebagainya nih. Jadi disiplin positif di sini adalah disiplin yang mengacu pada disiplin yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Jadi ada satu kutipan di sini nanti bahwa penghargaan ternyata bisa menghukum, penghargaan itu ternyata bisa membuat siswa tertekan dan lain sebagainya, itu ada. Maka dari itu ketika kita melakukan disiplin positif, biarkan ini adalah suatu bentuk motivasi internal dalam diri siswa. Sebagai pendidik, tujuannya adalah menciptakan siswa yang memiliki disiplin sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Jadi ketika melakukan sesuatu itu memang benar-benar dari dalam siswa itu sendiri dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, nilai-nilai kebajikan itu adalah apa saja nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Di sini ada beberapa contoh nilai kebajikan. Contohnya adalah kalau profil pelajar Pancasila mengacunya ya berarti beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ini ada contoh dari IPO Primary Years Program, itu contohnya toleransi, rasa hormat, integritas, menghargai, dan yang lain-lain. Ini adalah contoh nilai-nilai kebajikan yang perlu kita tanamkan dalam penanaman disiplin positif. Kemudian kenapa kok anak itu melakukan sesuatu, itu melakukan suatu tindakan itu sebetulnya dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar manusia. Kenapa kok anak kadang-kadang ribut sendiri, dolanan sendiri, dan yang lain-lain sebagainya, atau gelut dan lain sebagainya. Ternyata dalam suatu penelitian dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Satu, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, penguasaan. Keempat, kebebasan. Kemudian yang kelima adalah kesenangan. Nah, ini salah satu contohnya adalah kesenangan. Kadang anak bolos itu ternyata mereka apa? Pengen bermain, kemudian pengen bermain HP dan lain sebagainya. Dia memenuhi kebutuhan dasar manusia, yaitu kesenangan. Cuma mereka sendiri belum bisa menempatkan diri bahwa pemenuhan kebutuhan dasarnya mereka itu seharusnya ditempatkan yang lebih baik itu seperti apa.
Kemudian motivasi perilaku manusia itu ada dua. Satu, motivasi yang bersifat ekstrinsik, yaitu apa? Satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu motivasi yang berasal dari luar manusia itu sendiri. Kita kadang-kadang masih berkutat yang pertama dan yang kedua. Satu, supaya tidak ditegur, supaya tidak dimarahi oleh Bapak Ibu guru, mereka melakukan motivasi yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalkan kita, siapa yang bisa maju nanti saya dapat nilai berapa gitulah. Mereka masih tergugah dengan hal yang seperti itu, makanya termasuk motivasi yang bersifat ekstrinsik. Sedangkan motivasi intrinsik itu sendiri yang harus kita kembangkan pada disiplin positif, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka tanamkan. Kemudian di sini saya juga akan menyampaikan tentang perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sebaiknya dari ketiganya kita mengambil yang namanya restitusi. Jadi menghindari hukuman, menghindari adanya konsekuensi, tapi kita menciptakan yaitu restitusi. Kalau hukuman itu yang seperti apa? Tidak terencana atau tidak tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang terjadi atau yang tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Ya kadang saya sendiri dulu itu sudah pernah melakukan seperti ini, tiba-tiba tidak mengerjakan PR disuruh push up. Tiba-tiba misalkan anak ramai saya seperti apa, itu contoh memberikan hukuman. Sedangkan konsekuensi itu lebih terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Yang kedua, ternyata dengan konsekuensi murid juga tetap dibuat tidak nyaman. Jadi sikap guru itu selalu memonitor murid. Nah, yang kita akan lakukan dan sebaiknya kita lakukan yaitu dengan restitusi. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga terjadi kolaboratif yang mengajarkan kepada murid untuk mencari solusinya sendiri tanpa dengan melakukan suatu hukuman atau konsekuensi kepada siswa, sehingga murid itu bisa kembali lagi ke komunitasnya dengan keadaan yang lebih baik. Nah, di sini ada beberapa posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Itu ada 5. Yang pertama itu adalah penghukum. Ini saya jabarkan satu persatu dulu. Kemudian pembuat merasa bersalah. Kemudian ada sebagai seorang teman. Kemudian ada seorang pemantau. Kemudian yang terakhir itu adalah seorang manajer. Jadi kelima itu kita diharapkan guru itu adalah seorang manajer, tidak seorang yang membuat penghukum. Ternyata hukuman yang kita berikan itu hasil pada siswanya, kemungkinan murid akan menjadi marah, mendendam atau bersifat agresif ketika kita memberikan hukuman. Tidak alih-alih kita itu memberikan pelajaran kepada mereka, tapi mereka menerimanya bukan suatu pelajaran, tapi menimbulkan rasa marah, rasa dendam, dan rasa agresif. Kemudian membuat merasa bersalah. Jadi membuat rasa bersalah, gara-gara kamu saya seperti ini. Itu contoh membuat rasa bersalah. Jadi hasilnya pada siswa, murid juga akan merasa bersalah, merasa mengecewakan Bapak Ibu gurunya, menjadi murid yang merasa gagal atau tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kemudian pemantau pada saat itu apa yang dilakukan oleh guru, yaitu pada saat mengawasi, bertanggung jawab atas perilaku yang kita awasi yang didasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensinya. Jadi kita itu masih berputar pada pemantau, kemudian penghukum. Kemudian
yang sebaiknya itu adalah bagaimana kita adalah sebagai seorang manajer. Jadi seorang manajer itu bagaimana suatu pengembangan dari motivasi intrinsik dari murid. Posisi guru berbuat sesuatu dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkannya tentang perilakunya, kemudian mendukung murid untuk menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Guru membantu siswa untuk dapat mengatur dirinya sendiri dan mengembalikan murid ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Itu sebaiknya yang kita lakukan. Juga jangan menjadi seorang penghukum, kemudian jangan menjadi seorang pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai seorang pemantau. Menjadi seorang teman ternyata juga kurang baik. Ketika kita menganggap guru pada posisi teman tidak menyakiti murid namun tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, ternyata hasilnya pada siswa murid akan senang dan akrab dengan guru. Kita dengan murid akrab, tapi negatifnya murid itu akan mengandalkan guru untuk membantunya jika memiliki masalah, kayak ketergantungan terhadap kita. Itu nanti Dr. Fanilah bisa membantu saya, merasa bahwa saya itu temannya dia. Jadi ternyata juga tidak baik. Jadi posisi yang terbaik kita coba untuk menjadi seorang manajer, mencari permasalahan bersama, menemukan solusinya, kemudian membantu siswa untuk mengatur dirinya sendiri sehingga dia mengembalikan ke kelompoknya dengan yang lebih baik dan lebih kuat. Kemarin yang dilakukan mencoba Ibu 4 orang siswa yang ada di kelas 7 yang kemarin bermasalah, saya coba terapkan dengan segitiga restitusi. Masalahnya mereka itu apa, kemudian kira-kira mengapa mereka seperti itu, solusinya seperti apa, kemudian sekarang lebih baiknya seperti apa. Sekarang akan dicoba seperti itu dan sekarang masih dalam pemantauan. Nah, untuk melakukan suatu segitiga restitusi sebetulnya kita memang akan melakukan membentuk suatu atau membuat suatu keyakinan kelas. Jadi kenapa bukan peraturan kelas? Karena murid perlu memahami arti sesungguhnya peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di dalam peraturan tersebut? Tujuan utamanya apa? Yang mengatur mereka itu apa? Contohnya misalkan ketika siswa itu tidak berbicara sendiri ketika saya mengajar. Nah, sebetulnya nilai kebajikannya apa? Yaitu menghormati, saling menghormati saya sebagai seorang guru dan menghormati misalkan teman lain. Jadi tidak ngomong sendiri. Jadi ketika diarahkan ke arah kebajikan itu, oh ya berarti memang ketika saya nggak boleh ngomong, ternyata saya memang harus menghormati guru yang ada di depan dan yang lebih tua. Kemudian misalkan peraturan harus menggunakan sepatu hitam supaya mereka lebih bisa menerima, kita ada munculkan nilai kebajikan di situ. Kenapa kok harus pakai sepatu hitam? Karena kita harus tenggang rasa misalkan. Karena tidak semuanya orang itu mampu dengan bersepatu hitam itu menyamarkan sepatu yang murah, sepatu yang mahal, sepatu yang dia bermerek itu akan tersamarkan dengan sama rata warnanya hitam. Ketika murid dipahamkan seperti oh maksudnya seperti itu. Jadi mereka tidak hanya diberikan peraturan saja, tapi di balik peraturan itu apa sebetulnya nilai-nilai kebajikan di balik peraturan itu. Contoh jilbab harus berlogo SMP 19. Maksudnya apa? Maksudnya supaya tenggang rasa juga. Ada misalkan yang merek Rabani itu kan kadang-kadang ya bikin yang lain jadi iri ya. Oh balik-balik pengen yang Rabani atau merek yang apa. Padahal tidak semuanya bisa membeli jilbab yang seperti itu harus ditanamkan kepada saya. Maksudnya berseragam itu apa sih? Kamu disuruh bertenggang rasa dengan orang lain. Itu mungkin bukan itu anak bisa menerimanya dengan baik. Oh jadinya seperti itu. Itu adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Berupa pernyataan-pernyataan yang universal kemudian dibuat dalam bentuk positif. Misalkan
tidak, bentuknya seperti jangan membuang sampah sembarangan, itu kalimatnya masih negatif. Jadi buanglah sampah pada tempatnya. Kita membuatnya kalimat-kalimat yang dibuat dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Jangan terlalu banyak 10 atau lebih dari 10, tapi ternyata siswa tidak menghayati benar apa yang keyakinan kelas yang dia miliki. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jangan terlalu muluk-muluk ya. Kalau kira-kira tidak bisa diterapkan ya jangan. Kira-kira yang mampu saja di situ yang diterapkan di kelas kita itu seperti apa. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat curah pendapat, karena dengan curah pendapat anak itu merasa oh ya ini kita buat bersama, makanya harus kita lakukan bersama dan kita dukung bersama. Kemudian setelah terbentuknya keyakinan kelas, ketika siswa ada masalah, ini hanya pada siswa yang bermasalah ya Bu, kita akan melakukan yang namanya segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi langkah-langkahnya ada 3 dari segitiga restitusi. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas, kemudian menstabilkan identitas, kemudian yang kedua adalah menanyakan keyakinan. Yang kedua itu ya validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan siswa terhadap nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Sebelum kita melakukan hal segitiga restitusi, hal-hal yang harus diperhatikan dalam segitiga restitusi itu 1, perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai keyakinan yang telah disepakati. Kemudian kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Berarti kita pertama tuh harus meyakinkan bahwa anak itu mau berubah apa tidak, kesepakatan di awal. Kemudian yang ketiga, pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Jadi ketika anak punya masalah, pemecahannya juga sesuai dengan kemampuan anak. Yang keempat, perlu adanya usaha perbaikan dari pihak yang berbuat salah. Jadi harus ada kemauan. Kalau tidak ada kemauan ya nanti tidak bisa terjadi segitiga restitusi. Kemudian kelima, perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Itu hal yang harus diperhatikan sebelum melaksanakan segitiga restitusi. Kemudian langkahnya yang pertama untuk segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas. Itu yang pertama. Jadi merupakan bagian dasar dari segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi kalimat awalnya ketika kita berdialog, ini contohnya saja ya Bu, itu kan bisa lebih lebih rileks atau lebih fleksibel lagi. Ini contoh saja kalimat reflektif yang diucapkan guru kepada murid. Jadi contohnya, tidak ada manusia yang sempurna, bahwa memang kita memahamkan kepada anak manusia itu memang tidak ada yang sempurna. Kemudian jangankan kamu, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian kita bisa menyelesaikan ini. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi kita akan mencari solusinya dengan baik dari masalah ini. Jadi ketika seperti itu anak, oh ya berarti identitas yang pertama mereka gagal dengan predikat yang macam-macam. Oh ya ternyata saya juga manusia biasa yang punya kesalahan dan bisa diperbaiki. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi kegiatan ini tujuannya adalah mengenali setiap tindakan murid dengan mengaitkannya dengan memahami kebutuhan dasar.
kebutuhan dasar yang mendasari tindakan murid tadi yang di awal, bahwa ketika kita melakukan suatu atau murid melakukan suatu itu sebetulnya dalam rangka memenuhi kebutuhan dasarnya supaya terpenuhi, akan kesenangan, kekuasaan, kadang sih menang-menangan dewek, karena manusia itu juga butuh yang namanya kekuasaan untuk diakui. Nah, kalimat yang dikatakan guru untuk memvalidasi kebutuhan murid, yang pertama contohnya itu adalah kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian ada yang kedua, contohnya kamu melakukannya karena melahirkan sesuatu yang penting bukan menurut kamu. Jadi pada saat validasi tindakan yang salah, guru supaya tahu intinya anak berbuat seperti itu tuh dalam rangka apa sih? Dalam rangka apa? Anak bolos, kok senengnya bolos, itu dalam rangka apa? Ditanyakan, oh ternyata dalam rangka memenuhi kebutuhan dasarnya, sukanya bermain, sukanya bersenang-senang. Supaya kita tahu dulu validasi tindakan yang salah murid itu tujuannya untuk apa. Itu tujuan yang kedua tahapan. Nah, yang ketiga, setelah kita sudah tahu tujuannya apa, kita menghubungkan nilai-nilai kebaikan yang dipercaya dan berpindah menjadi orang-orang yang diinginkan. Berdasarkan apa? Tadi prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya motivasi manusia itu termotivasi secara intrinsik. Jadi menanyakan keyakinan. Contoh kalimatnya di sini, apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas atau keyakinan keluarga. Contohnya, ketika kamu bolos, itu sebetulnya melanggar tidak keyakinan kamu terhadap sebagai seorang siswa yang baik. Ternyata mereka juga paham, oh iya, saya melanggar tentang disiplin. Kemudian nilai-nilai yang lain itu apa yang kamu langgar, itu ternyata anak juga sampai seperti itu. Dan yang terakhir, ketika kita sudah menanyakan keyakinan, kita menyusun dengan siswa bagaimana cara memperbaikinya bersama-sama. Coba dipikirkan bersama-sama supaya tidak bolosan itu seperti apa, supaya tidak ngantukan di kelas itu seperti apa. Memang kayaknya terlalu indah ya teorinya ya Bu. Dalam prakteknya karena namanya manusia ya, kita kadang-kadang orang seranta seperti itu. Cuma memang mencoba untuk katanya move on gitu ya, untuk move on supaya tercipta suasana budaya positif. Jadi saya juga sebagai seorang orang tua, ketika menyekolahkan anaknya, gurunya ramah-ramah, gurunya nggak pernah bentak-bentak, gurunya nggak marah-marah, itu seneng ya. Kita sendiri sebagai orang tua senang, oh alhamdulillah gurunya seperti itu. Nah, ketika kita menjadi seorang guru itu sendiri, berarti kita berusaha memposisikan guru yang seperti itu. Meskipun kadang namanya guru ya kadang tidak emosinya kadang keluar ya, harus dikendalikan benar-benar bahwa oh ya di sini kembalikan lagi ke tadi keyakinan kita awal itu sebagai seorang guru itu seperti apa. Jadi ini budaya positif yang kita kembangkan di sekolah. Jadi tujuan mulianya itu apa dari penerapan budaya positif, agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, merupakan belajar sepanjang hayat. Maka dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif sebagai seorang warga dan pemangku kepentingan, perlu saling mendukung, menghayati, menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Memang untuk langsung frontal untuk menjadi seorang manajer itu susah ya, kita masih berkutat pada pendukung. Tapi kalau setelah kita melakukan suatu pendukung, kembali kita mencoba mencari dengan siswa solusinya seperti apa. Karena ternyata ini pengalaman saya sendiri, ketika kita memberikan hukuman kepada siswa itu bekasnya sampai sekarang. Contohnya misalkan saya waktu kelas 7 ya, tidak mengerjakan PR suruh push up, itu masih ingat sampai sekarang.
Bahkan ada beberapa siswa yang ngomong tentang misalkan Bu, apa namanya, tidak lupa Bu dengan jeweran saya, oh ternyata masih ingat ya, masih ingat sampai sekarang dan membekas, dan itu memang memberikan kesan yang negatif kepada anak. Jadi belajar bersama, saling mengingatkan. Di sini kemudian ada Ibu Kepala Sekolah dan yang lain lah semuanya di sini untuk tetap kita berada pada jalur untuk mengembangkan disiplin positif pada anak, berlaku menemukan solusi atau permasalahan pada anak, kemudian mengembalikan anaknya supaya kembali ke lingkungannya dengan posisi dia yang netral, tidak merasa bersalah. Semoga ini memberikan kesan yang baik ke depannya kepada siswa, sehingga tercipta karakter yang baik juga pada murid-murid kita di SMP Negeri 19. Demikian dari saya Bu ini. Barangkali ada yang mau bertanya atau bagaimana, nanti insya Allah saya tanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian Bapak Ibu tentang penerapan disiplin positif. Jadi ada kaitannya dengan peraturan ya, peraturan atau tata tertib. Atau misalkan kalau anak itu melanggar tata tertib atau peraturan kan yang sudah kita lakukan selama ini kan, terus anak diberi hukuman gitu kan, kekerasan dengan kekerasan atau dijewer atau suruh push up dan sebagainya, itu ternyata di dalam kurikulum merdeka itu tidak boleh seperti itu. Jadi yang dimaksud di sini membuat anak itu sadar dari dalam hatinya ya, bahwa saya perlu melakukan misalkan masuk tepat waktu, berangkat sekolah tepat waktu, karena saya memang tahu kalau saya tidak tepat waktu saya akan merugikan yang lain, misalkan pelajaran jadi terganggu, bapak ibu guru jadi marah dan sebagainya. Itu jadi dia tergerak di dalam diri sendiri, bukan karena memang kamu harus berangkat tepat waktu gitu. Dengan adanya tadi paparan dari Bu Fani, itu kita terapkan ke sekolah kita, nanti bapak ibu wali kelas supaya merefleksikan, membentuk suatu kesepakatan kelas ya. Jadi semacam membuat peraturan kelas, tapi berdasarkan masukan-masukan dari anak. Jadi anak itu disadarkan seperti tadi yang Bu Fani paparkan, bahwa anak itu sadar supaya kelas ini baik, sekolah baik, harus bagaimana, harus disiplin, betul nggak? Iya, kalau disiplin berarti kalian harus menyadari bahwa disiplin itu penting. Bagaimana, dan dikasih pertanyaan pemantik ya, sehingga terus dicatat seperti yang kemarin kita lakukan dalam melakukan kesepakatan guru kemarin kan tuh. Sudah, itu mirip nanti di kelas seperti itu, sehingga dibuat semacam rangkuman, dibuat yang sesimpel mungkin, jangan terlalu berdiri banyak banget, nanti mengingatnya sulit. Jadi terus dirangkum, misalkan tentang disiplin itu penting. Terus 2, disiplin di sini mungkin masih terlalu umum ya. Misalkan masuk tepat waktu, terus pakai seragam sesuai ketentuan, terus mengumpulkan tugas tepat waktu, belajar tekun, menghormati guru dan warga sekolah. Itu sudah mewakili. Demikian Bapak Ibu, mungkin bisa dipahami ya. Jadi Ibu Wani ini membantu jadi tim sekolah untuk implementasi kurikulum merdeka. Di antaranya tadi setelah Bapak Ibu mengenal budaya positif, diharapkan wali kelas
nanti membuat kesepakatan kelas, dan kalau sudah terbentuk nanti dikumpulkan untuk ditandatangani oleh kepala sekolah terus ditempel di kelas. Nah, itu senjata untuk kalau anak itu melakukan kesalahan, misalkan sudah ada kesepakatan kelas masuk tepat waktu, dia terlambat. Nah, kita beri pelajaran ya semacam segitiga harus itu tadi ya Bu. Di ibaratnya tuh anak itu kan melenceng, ditarik, kamu itu kan sudah punya kesepakatan kelas, sudah kamu sendiri yang sepakat bahwa untuk bisa tepat waktu masuknya. Kamu sadar nggak? Jadi disadarkan, oh iya saya salah Bu, saya begini. Nah, terus diyakini bahwa itu tidak betul, terus akhirnya mereka sadar, anak itu sadar, sehingga kembali menjadi ke komunitas yang betul sesuai sebelumnya sebelum melakukan kesalahan. Sepertinya seperti itu nih Bu. Nah, ada mungkin pertanyaan Bapak Ibu? Jadi intinya gawe peraturan tata tertib misalnya, seperti dulu itu cuman lebih manusiawi, lebih berpihak kepada murid. Nah, kalau dulu kan kita yang membuat ini jebret salah langsung hukum. Kalian harus masuk jam 7 tepat. Ada yang tidak masuk tepat langsung suruh push up. Atau ditendang atau apa dulu ya, itu sekarang tidak seperti itu, tapi anak dikumpulin terus dibuat supaya sadar disadarkan. Ya, demikian Bapak Ibu. Ada yang perlu ditanyakan? Monggo Pak Oin. Gaya positif harus dijaga. Bahasanya buanglah sampah ke tempat ini. Kalau misalkan untuk tidak membawa HP itu gimana? Ini Bapak, tadi sesuai dengan yang saya paparkan ya, jadi menggunakan kalimat positif. Kalau tidak bawa HP berarti membawa HP jika Bapak Ibu guru menghendaki siswa membawa HP. Jadi kan penekanannya membawa HP jika disuruh kan nih Pak. Nih kalimatnya tidak membawa HP, berarti boleh membawa HP jika Bapak Ibu guru menghendaki penggunaan HP pada saat KBM. Begitu Pak. Nih, memang sebaiknya menggunakan kalimat-kalimat yang positif sehingga melekat pada siswa itu juga aura yang bentuknya positif. Coba disambung. Iya Pak, untuk HP itu memang dilema ya, ada dua sisi, plus dan minus. Di satu sisi di kurikulum Merdeka itu diperlukan, tapi di satu sisi anak belum bisa menggunakan dengan bijaksana. Itu kan repotnya di situ. Nanti kita digedek-gedek itu pakai akun belajar. Bapak Ibu nanti dalam pembelajaran harus menggunakan akun belajar ID-nya anak. Jadi mau tidak mau nanti Bapak Ibu membuat Google Classroom. Walaupun kita tatap muka, tetapi ada juga yang diberikan di Google Classroom lewat online. Kenapa? Karena untuk mengasah kompetensi anak dalam hal digital ya. Jadi bisa menggunakan HP di rumah. Tapi kalau memang dibutuhkan di kelas boleh, asal Bapak Ibu guru yang menyuruh atau yang menghendaki untuk memakai HP, karena mau tidak mau yang termurah yang bisa terjangkau ya pakai HP, karena kita komputer labnya kan belum memadai, kecuali di Jepang ya setiap anak dikasih
tablet untuk pembelajaran, tapi Indonesia belum bisa. Demikian Pak Roy. Ada yang lain untuk itu? Kalau nggak ada, sudah Bu, diakhiri. Jadi kalau tidak ada, sementara itu yang jelas saya garis bawahi lagi bahwa dari paparan Ibu Fani tadi, mohon Bapak Ibu wali kelas menindaklanjutinya berupa produk, yaitu kesepakatan kelas, sehingga kalau nanti ada tinjauan atau pemeriksaan atau PKKS itu dicek ada di kelas, namanya kesepakatan kelas. Terima kasih atas atensinya. Bu Fani mau menambahkan? Sampun, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, video yang kedua tentang penerapan pemahaman pada siswa dengan pembentukan keyakinan kelas. Pada pagi hari ini kita mulai pelajaran kita dengan membuat yang namanya apa? Keyakinan kelas. Sebelum kita membuat keyakinan kelas, ya bilang kita pimpin oleh bilang dengan semangat supaya kita semangat. Ayo bilang. Semangat. Ya,
Mandiri mengerjakan tugas. Sepakat? Mandiri dalam mengerjakan tugas. Lanjut. Disiplin mengerjakan tugas. Disiplin mengerjakan tugas sama saja. Lanjut. Keyakinan kelas. Mengenakan sepatu saat KBM dimulai. Nah, sepakat? Dapat mengerjakan tugas tepat waktu. Ya, sama saja disiplin mengerjakan tugas. Ada sama dengan Bekerjasama dengan teman. sama teman kelompok. Ya, sepakat. Disiplin mengerjakan tugas. Sama saja. Peduli terhadap teman. Peduli terhadap teman sama ya. Terus dengan lingkungan kelas. Disiplin dalam mengerjakan tugas. Sama. Berbagi pendapat dalam bekerja kelompok. Nah, sama bekerjasama. Bekerjasama dalam kelompok. Menghargai sesama teman. Ya. Menghargai sama teman. Kita sepakat tidak ini? Lanjut. Disiplin mengerjakan tugas. Sudah mengerjakan tugas sama. Disiplin mengerjakan tugas. Sama. Masuk sekolah pukul 7.00 WIB. Ya. Tidak mencontek saat mengerjakan tugas. Nah, ini tadi sudah. Disiplin Tapi sebaiknya menggunakan kalimat positif. tidak memaksakan teman untuk membeli konten dan membeli Nah, ya, disiplin sama saja. berangkat sekolah tepat waktu. Nah, sama saja disiplin. Bertanggung jawab saat mengerjakan tugas. Bertanggung jawab sama ya, disiplin, mandiri sama. Disiplin dalam belajar, mandiri dalam mengerjakan tugas. Ya, sama saja. Negatif tambah negatif positif. Negatif sama negatif positif aja. Kayak Tidak boleh ngobrol saat guru menangani. Kita saling apa yang ada dia kalimat positifnya. Lanjut. disiplin berangkat tepat waktu. Ini sederhana. Saya berangkat pagi. Disiplin banget pagi. Ketika masuk sekolah disiplin mengerjakan tugas. Ya, sama ini. Saya tidak Gunakan ya sama disiplin. selama pembelajaran masih melaksanakan tugas. Nah, ya sama. Saya disiplin mengerjakan tugas. Ya silakan dan baca kesepakatan yang pertama. Disiplin dalam mengerjakan tugas. Yang kedua, peduli pada lingkungan kelas dengan menjaga kebersihan. Mandiri mengerjakan tugas bersama dengan teman saat kerja kelompok. Menghargai dengan sama teman dan guru. Jadi ingat-ingat ketika membuat keyakinan kelas kita harus menggunakan kalimat yang bersifat positif. Kalau sudah, silakan ditulis di buku. Kemudian nama kamu tulis, namanya siapa, tanda tangan. Kemudian namanya saya, nama guru IPA, Bu Fani. Kemudian nanti maju satu-satu ke depan, saya tanda tangan. Yo, ya, IPA. Bu, Adik gue itu kan itu yang silakan yang sudah menuliskan keyakinan kelas di buku maju ke depan satu-satu, saya tanda tangani keyakinan kelasnya. Yo, silakan. Lanjut. Yo, lanjut. Ya. Ini harusnya di bawah sini. Yo, lanjut. Yo, yang laki-laki, trimul. Ayo. Satu, dua, tiga. Lanjut, nanti bagus. Itu bagus belakang. Ya, itu bagus langsung depan. Rehan tanda tangan sini. Bagus.
Lanjut, Trimul. Bagaimanakah respon murid saat pembuatan keyakinan kelas pada pembelajaran IPA? Pertanyaan pertama, bagaimana perasaan kamu saat membuat keyakinan kelas? Nama saya Dilakukan Saputra dari kelas 8B dari SMP 19 Kota Tegal. Perasaan saya saat membuat keyakinan kelas adalah sangat merasa senang. Saya dari kelas 8B SMP. dari SMP 19 Kota Tegal. Perasaan saya saat membuat keyakinan kelas semangat. Saya Husin dari kelas 8B dari sekolah negeri 19. Perasaan saya saat membuat keyakinan kelas bahagia. Perkenalkan, nama saya Alzira Siwanabawi dari kelas 8B dari SMP Negeri 19 Kota Tegal. Perasaan saya saat membuat keyakinan kelas sangat bahagia. Nama saya Catherine, kelas 8B dari SMP Negeri 19 Kota Tegal. Perasaan saya saat membuat keyakinan kelas sangat bahagia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rimyonot, kelas 8B dari SMP Negeri 19 Kota Tegal. Perasaan saya saat membuat keyakinan kelas yaitu sangat senang. Yang kedua, menurut pendapat kamu, mengapa pembuatan keyakinan kelas sangat penting? Ya, perkenalkan, nama saya Randy Lesmana dari 8B. Sekolah saya di SMP 19 Kota Tegal. Pembuatan keyakinan kelas penting karena saya disiplin. Perkenalkan, nama saya Armando dari kelas 8B SMP Negeri 19 Tegal. Pembuatan keyakinan kelas penting karena untuk menertibkan suasana kelas. Perkenalkan, nama saya Rama Bina Pertama dari 8B. Membuatin keyakinan kelas penting karena bisa disiplin. Selanjutnya, refleksi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman pada budaya positif aksi nyata modul 1.4. Refleksi yang pertama adalah tentang pelaksanaan diseminasi. Diseminasi atau penyebaran pemahaman kepada rekan guru dilakukan pada tanggal 24 Juli 2023 yang bertempat di SMP Negeri 19 Kota Tegal. Dihadiri oleh 23 orang guru dan ibu kepala sekolah. Ibu kepala sekolah sangat mendukung kegiatan diseminasi budaya positif dan menghimbau untuk para guru dapat menerapkannya sehingga tercipta siswa SMP Negeri 19 yang berkarakter Pancasila. Bapak Ibu guru juga sangat berantusias mendapat materi tentang budaya positif dan akan menerapkannya seperti pembuatan kesepakatan kelas dan penerapan segitiga restitusi. Refleksi selanjutnya adalah pada saat pembuatan keyakinan kelas. Pembuatan keyakinan kelas bersama dengan kelas 8B saya lakukan pada hari Selasa 25 Juli 2023. Murid-murid sangat bersemangat dalam membuat keyakinan kelas. Mereka memunculkan ide-ide keyakinan kelas dari nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Dari pembuatan keyakinan kelas ini diharapkan siswa memiliki karakter profil pelajar Pancasila dan menjadi manusia yang merdeka. Refleksi yang terakhir bagi saya pribadi dalam menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman. Perasaan saya sangat senang dapat berbagi ilmu tentang budaya positif kepada rekan guru dan menerapkan budaya positif ke murid. Semoga penerapan budaya positif di SMP Negeri 19 akan dapat menciptakan sekolah yang menyenangkan, berpihak kepada murid, dan terciptanya karakter profil pelajar Pancasila. Berikut adalah rencana perbaikan untuk implementasi ke depan tentang penerapan budaya positif. Rencana perbaikan penerapan budaya positif yang pertama, melakukan evaluasi secara berkala pada penerapan budaya positif yang dilakukan, tingkat ketercapaian dan kemanfaatannya bagi murid dan sekolah. Yang kedua, meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan dan pemegang kebijakan program untuk menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah.
Yang ketiga, meningkatkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan penerapan budaya positif. Terima kasih sudah menyaksikan video aksi nyata modul 1.4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.